Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Prabowo Subianto siap membentuk koalisi yang mantap ya, untuk memajukan Indonesia dibandingkan dengan Pak Jokowi kemarin. Ini kita dukung ya, semoga Indonesia menjadi negara sejahtera, rakyat-rakyatnya juga makmur, amin. Ini dia pesan Habib Rizik kepada Bapak Prabowo Subianto. Kita doakan Habib Rizik sehat, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, kita ke videonya ya, Bapak Ibu. Saya akan jalankan dengan risiko, karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak. Ya, negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Pak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utangnya dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Setuju ya? Ente yang setuju. Prabowo wallahu a'lam. Ternyata kita hanya menelan berita-berita palsu. Oh, katanya pemerintah begini, katanya begini, ternyata enggak. Nah, terus kita maki-maki karena itu. Enggak boleh, saudara, enggak boleh. Berarti kita yang salah paham. Nah, maka itu sebelum kita menyampaikan pendapat kita, sebelum kita memprotes sesuatu, saudara, tabayun dulu. Tabayun, betul gak nih berita? Betul gak nih pemerintah punya putusan begini? Betul gak arahnya begini? Betul gak nih uang rakyat dikorupsi? Betul gak tuh ada korupsi? Nah, kalau memang sudah ada indikasi-indikasi yang kuat, bukti-bukti yang gak terbantahkan, apalagi pemerintahnya main-main atau pilih-pilih, saudara, kalau rakyat kecil terlibat narkoba langsung tangkap, penjara 12 tahun. Nah, giliran anak pejabat kena narkoba, senyap, tahu-tahu udah ada di luar. Narkoba tuh hukumannya bukan ringan, saudara. Saya waktu di penjara kemarin ditaruh di blok narkoba, saudara. Nah, di blok narkoba itu ada 100 orang lebih, semua tuh terlibat narkoba, dan hukumnya berat-berat, saudara. Berat-berat. Paling ringan saat itu yang saya dapatkan cuma 5 tahun, rata-rata di atas 10 tahun, saudara. Nah, bahkan kadang-kadang di antara mereka ada juga cuman korban. Nah, artinya korban, dia dititipi sesuatu, dia nggak tahu isinya apa. Tahu-tahu begitu digerebek dia yang kena. Begitu dilihat barang buktinya banyak, dia kena 15 tahun di penjara. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, orang barang buktinya ada di tangan dia. Nah, makanya anda nih, khususnya anak muda, hati-hati terima titipan. Kalau orang kita nggak kena, Bahkan dari yang kita kenal pun juga kita mesti hati-hati. Kalau kita tahu, wah, orang brengsek nih,
Dia orang suka mabuk, dia orang suka narkoba, tahu-tahu nitip sesuatu sama kita, tunggu dulu, jangan main terima. Nanti begitu dia titip, tahu-tahu pas ada penggerebegan, dia yang ngilang, kita yang digerebek. Kita kena, tahu-tahu kena penjara 15 tahun. Dan itu saya dapatkan ya kawan, anak-anak muda. Di apa namanya, pada saat saya ditahan di Mabes Polri, anak-anak muda, ya betul. Ada sebagian ngaku, ya Habib saya salah, memang saya ikut mengedarkan, saya salah, saya memang kurir, saya salah, memang saya menggunakan. Tapi ada juga yang nggak salah, cuman waktu diperiksa ya digebugin, mesti ngaku, itu kan jadi masalah. Nah, orang kalau udah digebugin, saudara, digebugin, disiksa, disetrum, jempol ditindih dengan kaki ujung meja, saudara. Yang nggak berbuat juga terpaksa ngaku, nggak kuat orang ditahan, nggak boleh, karena pemeriksaan semacam itu nggak boleh. Saya waktu di Mabes Polri, di pengajian begini nih di Mabes Polri saya ngajar, saudara. Nah, semua polisi juga yang jaga di situ dengar, saya sampaikan, saya teriakan, nggak boleh kalian siksa orang, saudara, yang diduga. Nah, periksanya nggak boleh, main paksa, main siksa, saudara, haram. Nggak boleh kita berbuat zalim begitu, nggak boleh ya kawan. Makanya nih kepada anak-anak muda saya ingatkan, kalau ada yang nitip barang apapun, nitip di rumah kita, nitip di mobil kita, saudara. Bahkan yang sekarang kesian ini tukang-tukang ojek, saudara. Ada mereka kirim apa namanya, kirim barang sekarang memanfaatkan Gojek. Kan Gojek nggak tahu isinya apa ya kawan. Tapi ala kulli hal, kalau Gojek masih bisa menghindar, pesanannya kan biasa ada di HP itu. Bang kirim ya kemari ya. Ini begini ya, dia bisa tunjukkan, saya cuma nganter pak. Nah, ini yang ngirim siapa, ini nomor teleponnya pak, dia yang ngirim pak, saya disuruh kirim kemari. Kalau Gojek gampang menghindar, ada bukti lah di HP-nya saudara. Tapi kalau yang bukan Gojek, saudara, hanya karena pertemanan, titip sebentar ya, tahu-tahu dia jalan, tahu-tahu digerebek. Emang orang yang lagi mau nitip tadi lagi diikuti saudara sama tim buru sergapnya polisi, saudara. Tahu-tahu dikasih seseorang, begitu digerebek, yang kena, yang dipenjara, yang dihukum adalah yang megang barang bukti tersebut ya Pak. Nah, jadi sekali lagi, tolong hidup di zaman sekarang kita harus lebih banyak hati-hati. Nah baiklah, kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, saudara. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah, kalau ada presiden nggak mau didemo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR nggak mau didemo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat, yang nggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat, saudara. Nah, kalau nggak mau didemo, saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain nggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh, ada undang yang larang, undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya, saudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah, maka itu, saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini wajib memang didemo. Kalau saya katakan harus didemo, nggak boleh dibiarkan. Saudara, harus didemo, harus ditentang, harus dilawan. Nah, dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimatu haqqin amama sultanil jair. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya, saudara, demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, cuman yang saya ingatkan, jangan kebablasan dan hati-hati, jangan sampai ditunggangi, saudara. Ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, saudara. Ya, katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK, kan ada partai politik, saudara, yang ikut mengompori, karena kalau itu nggak jadi dibatalkan, partai politik tadi diuntungkan.
Nah begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demonya, saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngincer, kalau ini nggak jadi dibatalkan, saya bisa mengusung saudara calon saya, itu aja tujuannya. Nah ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini, saudara, sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Oh, kadang-kadang ikut turun, saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri gak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, hati-hati, saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja, untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara, dukung, dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung, saudara, karena memang, saudara, di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara. Nah kalau gara-gara demo ada macet, jalan kita terganggu, ya maklumin, saudara, nggak tiap hari kok, setahun sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa, saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa, saudara, oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo, jangan nyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo. Jangan, udah nggak demo, doain. Nggak mau doain minimal, iya. Guys, kenalin. pasti gercep nih. Baru Men's Biore Bright. Minimal diam, saudara. Nah mudah-mudahan kalau sudah sedemikian rupa, jadi kita tahu bahwa gerakan-gerakan demo yang terjadi saat ini kita dukung, tapi kita mesti waspada, jangan sampai ditunggangi, saudara, oleh kepentingan politik sesaat. Naudzubillah min dzalik. Karena begitu, ada partai sekarang nih, wah, tampil kritik pemerintah, bicara keadilan, bicara udah semuanya lah dia bicara, dia habisi pemerintah. Padahal presiden yang dikritiknya kemarin dia yang dukung, dia yang piara 10 tahun, saudara, dia yang bela habis-habisan, dia ikut menikmati, saudara. Tapi begitu di ujung merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini, saudara. Jangan ketipu, saudara. Ini orang Indonesia nih gampang ngelupain catatan-catatan buruk, di mana saat mereka punya kekuasaan mereka lupa merakyat kecil, begitu kan? Nah, makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Jadi kalau mau ikut yang murni, mahasiswa, buruh, rakyat yang murni. Tapi kalau udah ada kepentingan politisi, hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib nggak turun, Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, lu nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Nah sekarang lu baru pada teriak, gua nonton dulu dah. Masya Allah. Tapi bukan berarti saya nggak dukung, enggak, saudara. Kalau gerakan mahasiswa, buruh, tani, insya Allah semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak nyariin saya bukan yang begitu. Ini yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin menghina-hina kita, yang kemarin ikut musuhin kita, pada nyariin Habib Rizik. Mana Habib Rizik? Tumben lu nyari. Masya Allah, kacau tidak? Nah, dipikir kita nih anak baru gede yang begitu dicari langsung nongol. Tunggu dulu, kan kita bilang setan sama setan lagi berantem, nonton dulu, tenang-tenang dulu, santai, nggak usah buru-buru. Insya Allah ada waktunya, insya Allah. Yang penting posisi kita semua, saudara, saya, anda, semua jamaah majelis taklim dimanapun juga, umat Islam dimanapun anda berada, posisikan kita sebagai muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Maksudnya apa? Kita nggak peduli besok presidennya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok gubernurnya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok siapa menang siapa kalah, yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kalau yang besok menang yang kita pilih, yang menang yang kita suka, terus kalau dia maksiat terus kita diam. Oh enggak ya kawan, enggak. Kita boleh dukung siapa saja, kita dukung, tapi begitu dia jadi, saudara, tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar.
Karena memang posisi habaib ulama mestinya begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi habaib dan ulama itu bukan oposisi, bukan. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi, beda ya ikhwah. Kalau oposisi itu memposisikan diri berhadapan dengan pemerintah, menjadi pihak pengkritik saudara, menjadi pihak penyeimbang saudara. Nah biasanya dalam seni politik saudara, yang namanya oposisi itu sering membabi buta saudara untuk mengkritik lawan politiknya. Oh lawan politiknya pemerintah, jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mereka kritik, apa saja yang dibuat oleh pemerintah semua mereka anggap jelek. Itu oposisi, seringnya begitu. Kalau ulama nggak boleh begitu saudara, nggak boleh saudara. Kita kepada pemerintah selama putusannya bagus, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak merugikan rakyat, tidak membahayakan negara saudara, maka wajib kita dukung, wajib kita terima. Oh ya, ini putusan bagus, baik dari segi agama, bangsa, negara, semuanya baik, dukung. Jangan ragu-ragu untuk memujinya, walaupun kita nggak suka kepada pemerintahnya sudah, puji. Yang berhak dipuji, puji sudah. Walaupun datangnya dari orang kafir sekalipun, kalau dia benar, dia mengambil keputusan yang bagus saudara. Jadi kita lihat substansinya saudara, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti, wajib, nggak boleh dibiarkan. Nah itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, bukan. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja, gua partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi saudara. Terus kalau ada yang nanya lagi, Habib tapi ini sekarang banyak yang minta presiden turun nih, saya ditanya setuju apa enggak, jawab saya, lu baru bangun tidur loh. Dia nggak tahu apa, dari mulai di Mekah saudara, saya sudah teriak-teriak dari mulai di Mekah nih, di Mekah nih, silakan buka lagi, saya udah teriak, kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak, bukan sekarang, bukan dulu. Kira-kira jelas gak? Enggak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024, sekarang baru pada teriak dan sharing Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru mau dilengserin. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng. Padahal saya dukung, Beb dukung nggak lengserin. Dari dulu kita juga teriak lengserin saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan, aturannya baunya amburadul. Berkali-kali saya teriak brengsek, si brengsek, masa nggak paham sih? Kira-kira paham nggak? Udah Ustadz Kembar ketawanya jangan kenceng-kenceng, urusannya diciduk duluan nanti. Jadi kalau sekarang enggak, saya mau ngaji dulu, ngaji baca kitab ya. Iya, baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. So udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosen udah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya saudara, ya saudara, kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Loh kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Nah,
Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Saudara, celaka bagi orang-orang tuh yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara. Dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana, saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Oke, Bapak Ibu, itu dia yang mana Bapak Prabowo Subianto menyiapkan strategi untuk menyusun sebuah kabinet di pemerintahannya ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan semoga para menteri-menterinya amanah. Nanti kita juga akan melihat, tadi melihat Habib Rizik Syihab ya beri nasihat kepada Prabowo. Kita akan berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.